semua kenalan yuk dengan alat HPLC. Kita akan mempelajari apa itu HPLC, bagaimana cara kerja HPLC, bagaimana prinsip kerja HPLC, bagian-bagian pada HPLC, jenis-jenis HPLC, cara kalibrasi alat, kelebihan HPLC, dan kekurangan pada HPLC. Pengertian HPLC. Sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Prinsip kerja pada HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap larutan yang keluar akan teridentifikasi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Dalam jumlah PEG menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas PEG menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Cara kerja yang pertama, perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampang yang benar karena itu penting untuk menampung limbah proses analisa. Yang kedua, fokus ke software yang ada di komputer sebelum dan setelah menggunakan alat laboratorium ini. Anda diharapkan melakukan flush atau probe atau dikenal dengan istilah pencucian kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan membuka katup tekanan sebelum melakukan proses pembersihan kolom. Yang ketiga, perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis larutan yang digunakan diantaranya adalah asetonitril, metanol, dan aquades. Yang keempat, larutan setting metode pada software HPLC. Pada tahap ini, Anda diminta untuk melakukan setting detail mengenai aplikasi, komposisi, dan waktu injeksi. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki metode, tidak perlu membuat baru, gunakan saja metode yang sudah ada. Yang kelima, operasikan instrumen untuk mendapatkan baseline yang stabil. Jika belum mendapatkan baseline yang stabil, pastikan langkah-langkah sebelumnya. Jika di antara Anda masih pemula, mintalah seorang yang lebih ahli untuk membantu Anda dalam hal ini. Yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada fase cair, pada fase gerak atau fase cair. Salah satu hal yang membuat baseline menjadi tidak stabil adalah adanya gelembung. Beberapa jenis HPLC biasanya dilengkapi dengan degausseur. Yang ketujuh, setelah baseline didapat, Anda bisa memulai memasukkan sampel dengan cara injeksi manual atau autosampler. Itu tergantung konfigurasi dari alat Anda. Kelebihan menggunakan autosampler tentunya lebih otomatis dan presisi. Yang kedelapan adalah detektor akan menangkap data dari sampel dan memisahkan di software. Pada beberapa kasus, mungkin saja Anda menemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada kromatogram. Lakukan optimasi jika diperlukan. Yang kesembilan atau yang terakhir, save atau print hasil pengukuran. Berikut adalah bagian-bagian pada alat HPLC, bentuk HPLC, dan kegunaan pada bagian-bagian HPLC. Pada alat HPLC mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama HPLC fase normal, HPLC fase terbalik, HPLC penukar ion, dan HPLC size exclusion chromatography. Berikutnya adalah kalibrasi pada HPLC. Yang pertama adalah persiapan kalibrasi. Persiapan sampel CONC 1000 ppm
Timbang secara akurat 100 mg kafein dan pindahkan ke dalam 100 ml air bersih dan labu ukur kering. Larutkan dan encerkan sampel sampai tanda dengan air. Yang selanjutnya adalah proses kalibrasi. Atur sistem HPLC dengan kondisi di atas dan perhatikan aliran selama 30 menit untuk menentukan kolom dengan fase gerak dan menyuntikkan 20 ml air sebagai belangko. Setelah mendapatkan garis dasar dari belangko, injeksi sampel dalam rangkap 2 dan rekam kromatogram. Yang berikutnya, sekali lagi injeksi 20 ml air sebagai belangko jika Anda puncak yang diamati pada waktu resensi puncak utama. Yang kelima, hitung persen sisa dengan menggunakan rumus yang ditentukan untuk pemisahan sisa dan catat pengamatan dalam pengamatan meja. Yang terakhir adalah bandingkan hasil yang diperoleh untuk memenuhi batas seperti yang diberikan pada tabel observasi. Kelebihan alat HPLC. Yang pertama, volume sampel sedikit, waktu analisa cepat, analisa atau identifikasi beragam terkait pemilihan fase diam dan fase gerak yang bervariasi, menghindari dekomposisi atau kerusakan bahan analisa. Kolom dapat digunakan berulang, dapat digunakan untuk zat yang tidak stabil dan non-volatil. Yang terakhir adalah metode analisa yang cepat, peka, akurat, tepat, reproduksibel. Yang terakhir adalah kekurangan alat. Yang pertama, biaya pemeriksaan cukup mahal. Yang kedua, harus mengetahui optimasi metode pemeriksaan terkait kombinasi eluen dan lain-lain. Yang ketiga, analit yang akan diidentifikasi harus disesuaikan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Yang keempat atau yang terakhir, pengerjaan harus hati-hati terkait sensitivitas kolom dan detektor.